tapi juga kita menemukan beberapa sekolah yang kondisinya, maaf dalam tanda kutip, sangat jorok, kurang bersih. Pada itu sekolah percontohan, masyarakat diberikan kebebasan. Sama juga seperti vaksin polio, vaksin imunisasi dan sebagainya. Artinya ini halal, oke. Kemudian ini sudah layak dikonsumsi, tapi juga masyarakat kemudian diberikan pilihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast Impor Rasa, informasi seputar Aceh, antara menghadirkan Bapak Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Pak Farid Umar. Selamat datang Pak di Antara. Oke. Hari ini kita juga akan bincang-bincang Pak tentang terkait dengan pandemi ini. Sudah 9 bulan, hampir 1 tahun ini Pak ya, belum berakhir, termasuk juga terimbas ke Banda Aceh. Mungkin kita akan bicarakan tentang bagaimana sih yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal menekan kasus-kasus pandemi ini, Pak. Ya, alhamdulillah di Banda Aceh kita menangani masalah ini dengan sangat serius ya. Sejak awal terjadinya COVID-19 di Kota Banda Aceh, kita membicarakan bersama unsur Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Daerah, yang di situ ada Wali Kota, Ketua DPRK, Kajari, Kapolresta, Dandim, Ketua Pengadilan, dan beberapa unsur lainnya. Artinya kita menganggap ini akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap semua sektor kehidupan ya. Bukan hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial, termasuk sektor agama ya. Bagaimana ada pembatasan himbauan terhadap aktivitas keagamaan, aktivitas sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian setelah itu bersama pemerintah kita membentuk tim gugus tugas COVID-19 ya. Jadi sebelumnya bernama tim siaga COVID ya. Dari mulai tingkat kota sampai dengan tingkat kampung ya. Di awal-awal bergulirnya COVID kan timbul pro kontra bagaimana kita menyikapi terkait merebaknya kasus tersebut, sehingga ada kemudian mengusulkan perlu dilakukan lockdown, mengunci kota secara total. Ada juga yang mengusulkan parsial lockdown dan berbagai usulan lainnya atau karantina kewilayahan. Nah, ketika itu pada Maret 2020 kami mengambil inisiatif bersama Wali Kota Banda Aceh untuk menyikapi ditemukannya 2 warga Kota Banda Aceh yang terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu warga Lampase. Kita ketika itu mengusulkan parsial lockdown yang tentu ini sangat menghebohkan ya. Bagaimana kondisi sebelumnya kita begitu bebas melakukan aktivitas dan sebagainya di kemasyarakatan, tapi kemudian ada pembatasan, dikunci kampung dan sebagainya. Padahal maksud kita ketika itu adalah bagaimana pemerintah ya menginstruksikan kepada aparatur kampung untuk melakukan page kampung. Page kampung lah maknanya lah memagari kampung, bukan menutup kampung habis ya di portal sebagainya, bukan itu maknanya. Adalah artinya membatasi orang yang keluar masuk kampung, terutama mereka yang baru melakukan perjalanan dari daerah-daerah yang dikonfirmasi itu kawasan yang rawan COVID-19. Nah, kemudian kami juga di DPRK menyikapi persoalan tersebut pada tanggal 15 Maret 2020 itu mengadakan konferensi pers bersama pimpinan DPRK meminta kepada Wali Kota Banda Aceh untuk dapat menutup sekolah, artinya memindahkan aktivitas belajar-mengajar dari sekolah ke rumah atau belajar secara daring, dan itu terjadi sejak 16 Maret 2020 sampai dengan penghujung 2020. Bahkan terkait dengan pendidikan ya, ada beberapa catatan khusus yang kita sampaikan. Misalnya pada Juni 2020 pemerintah itu kan berupaya untuk bagaimana menampung aspirasi masyarakat, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka mengadakan survei dari orang tua, meminta pendapat, karena juga ada yang sependapat sekolah dibuka, ada yang tidak sependapat, artinya ada pro kontra. Nah, menyikapi itu kami tetap bersikukuh berpegang bahwa karena kondisi pandemi khususnya di Banda Aceh dari peningkatan yang cukup signifikan, kita belum merekomendasikan agar sekolah itu dibuka. Karena pada saat itu 13 Juli 2020 itu kan akan dimulai penerimaan peserta didik baru PPDB ya. Jadi yang awalnya direncanakan bisa dibuka di Juli 2020 untuk semester baru, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ada aturan dari pemerintah pusat bahwa sekolah hanya bisa dibuka jika berada di zona hijau. Sementara kondisi kita ketika itu zona merah.
atau zona oranye. Nah, ini terjadi berlanjut ya, khususnya pendidikan sampai kemarin di November 2020 ya, kita meminta secara resmi setelah menerima masukan dari orang tua, dari guru, dari kepala sekolah, dari semua warga sekolah agar mereka mungkin dalam tanda kutip sudah bosan juga anak-anak kita di rumah, maka kami meminta kepada Pemko Banda Aceh untuk membuka sekolah kembali ya pada awal tahun 2021. Ini didasari oleh adanya regulasi atau kesepakatan bersama yang disampaikan oleh 4 menteri. Jadi 4 menteri mengeluarkan SKB, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang meminta bahwa sekolah bisa dibuka dengan di awal tahun ajaran awal tahun 2021 ini dengan persyaratan yang ketat. Nah, karena itu kemudian kita melihat bahwa sejak 4 Januari 2021 aktivitas sekolah sudah mulai berlangsung secara tatap muka. Oke Pak, ini kan sudah mulai sekolah, sudah mulai walaupun memang tidak normal seperti biasanya kan. Betul. Nah, cuman DPRK sendiri misalnya memantau nggak misalnya ada sekolah yang sudah melakukan betul-betul menerapkan prokes, karena ini jangan-jangan nanti kita khawatir nanti ada yang berbasis dari sekolah pandemi ini juga sangat dikhawatirkan. Itu gimana DPRK sendiri? Betul. Jadi ketika kita merekomendasikan hal itu, artinya meminta kepada Pemko mempersiapkan langkah-langkah untuk membuka sekolah, ini kan ada pro kontra, ada banyak juga kalangan masyarakat, akademisi yang tidak sepakat karena dikhawatirkan terjadinya klaster sekolah. Ya. Tapi memang informasi yang kita dapatkan dari pemerintah Kota Banda Aceh ya, dalam sejak November kemudian Desember itu kan terjadi penurunan kasus yang signifikan. Artinya jumlah yang terkonfirmasi positif itu sangat sedikit, di bawah 10, artinya tidak melebihi 50, bahkan sebelumnya sampai ratusan. Kemudian tingkat pasien yang sembuh juga meningkat, pasien yang sakit berkurang dan sebagainya, sehingga memungkinkan. Tapi ada satu kendala, kita masih zona oranye ya, zona oranye karena ada beberapa kasus yang terjadi. Nah, karena itu kami menyampaikan ini, rekomendasi yang kami berikan ini bersyarat. Syaratnya apa? Sekolah yang boleh dibuka itu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, makanya pada tanggal 7 dan 8 Januari kemarin itu kita melakukan kunjungan sidak ke beberapa sekolah di SD di kawasan Lamprit, kemudian juga SMP 6, SMP 18 dan beberapa sekolah lainnya untuk memastikan, termasuk SMP percontohan di kawasan Lamlagang. Ini kita lakukan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Dan kita menemukan fakta bahwa ada beberapa sekolah yang masih abai, ya, seperti itu. Yang masih abai ini mungkin pemerintah perlu juga didorong untuk melakukan lebih disiplin. Mungkin ini kan persoalannya adalah di guru ya, di kepala sekolah, bukan di murid lagi Pak. Karena kalau di murid mungkin dia sudah kesepakatan dengan orang tua, sudah tapi tetap memenuhi protokol kesehatan. Ini berarti di gurunya nih Pak. Betul. Mungkin jadi syarat yang diberikan oleh 4 menteri ini ketika mereka menaikkan SKB itu salah satunya ada sekolah kalau sebelumnya itu boleh dibuka dengan persetujuan kepala daerah atau pemerintah daerah, tapi sekarang ditambah persetujuan kepala daerah dan juga persetujuan dari kepala sekolah dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa atau murid. Nah, artinya apa? Di sini orang tua juga diberikan kebebasan. Artinya kalau mereka merasa kurang nyaman untuk anak-anaknya bisa masuk sekolah belajar tatap muka, mereka juga bisa tidak mengizinkan. Tapi kami sampaikan ketika kami bertemu dengan Dinas Pendidikan, dengan Pak Kadis, bahwa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama sekolah adalah mengembalikan kepercayaan publik. Artinya kepercayaan diberikan oleh pemerintah, kepercayaan diberikan oleh DPRK harus dibuktikan apa? Dengan keseriusan sekolah itu menerapkan protokol kesehatan. Makanya Dinas Pendidikan kemudian memberikan perjanjian, melakukan perjanjian lah secara bahwa bagi sekolah, kepala sekolah yang membuka sekolah dia harus memenuhi aturan-aturan. Misalnya tersedianya toilet atau yang layak dan bersih, tersedianya wastafel, tersedianya alat pengecek suhu tubuh,
anak-anak memakai masker, kemudian ruang belajar itu hanya 50% dari biasanya. Nah, ketika kami turun, yang pertama turun ke lapangan, kami menemukan ada beberapa sekolah memang sudah menerapkan dengan sangat baik. Ketika anak-anak masuk dari awal tuh dicek suhu tubuh, kemudian dicatat, nanti ketika dia pulang dicek suhu tubuh lagi. Kemudian ada wastafel tersedia. Tapi juga kita menemukan beberapa sekolah yang kondisinya, maaf, aku sangat jorok, kurang bersih. Pada itu sekolah percontohan. Kemudian juga wastafelnya tidak tersedia sabun cuci tangan secara memadai. Kemudian anak-anak yang di boarding itu ketika kita datang mereka tidak menggunakan masker, ya. Ketika beraktivitas, kemudian ketika di ruang makan sampai kita cek ternyata terjadi kerumunan seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa hari lalu kita menemukan fakta bahwa ada 3 sekolah yang ditutup di Banda Aceh. Ini sesuai juga dengan rekomendasi yang kami sampaikan kepada wali kota, bagi sekolah-sekolah yang tidak serius itu perlu diberikan sanksi. Artinya apa? Supaya ini ada keseriusan. Kenapa? Karena kita sangat khawatir nanti kalau kemudian benar-benar terjadi ada kasus di sekolah, nanti kan pemerintah akan diserang, akan dipertanyakan masuk dinas. Karenanya bagi sekolah yang tidak serius ini diberikan sanksi seperti itu. Itu Pak, tadi ditemukan ada sekolah yang wastafelnya tidak layak, kemudian juga sanitasi yang juga kurang bagus. Mungkin itu karena tidak ada anggaran atau apa dari DPR sendiri? Kalau kita lihat kita sudah alokasikan anggaran, termasuk misalnya pemerintah juga sudah memberikan kewenangan menggunakan dana BOS, ya. Kita melihat di sini inisiatif dari kepala sekolah. Kenapa? Karena banyak sekolah juga yang siap. Dari mana mereka mendapatkan anggaran? Jadi saya menemukan fakta di lapangan ketika turun bersama pimpinan anggota Komisi 4. Ini sangat tergantung dengan leadership dan kepemimpinan dari seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi di sekolah tersebut. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah itu harus memiliki inisiatif untuk memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan, ya. Jadi ada misalnya yang sangat ketat, masuk diperiksa suhu tubuh, kemudian keluar diperiksa juga dicatat. Kenapa? Kalau misalnya ketika masuk suhunya 32, kemudian kalau pulang misalnya 36, berarti kan terjadi peningkatan suhu ketika dia sekolah. Kalau ketika masuk 37, mungkin ini berarti sebelum datang sekolah dia udah tinggi suhu tubuhnya. Nah, kemudian juga kerumunan, ya. Termasuk gini, Bang. Jadi kami sampaikan, kami menemukan misalnya ketika anak-anak baru belajar 2 hari, itu diberikan beban pelajaran yang seperti biasa. Sementara mereka itu sudah hampir 8 atau 9 bulan nggak sekolah. Seharusnya yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah mengembalikan semangat, kepercayaan siswa. Jadi bagaimana membuat mereka itu senang, ceria setelah sekian bulan tidak bertemu sekolah. Jangan sampai di matematika, pelajaran ini membebani mereka. Bagaimana seharusnya mereka dibuat ceria sehingga imunitas mereka itu meningkat. Nah, ini yang kita minta. Jadi untuk awal-awal ini secara bertahap agar sekolah itu jangan membebani karena memang kondisinya tidak normal seperti itu. Ya, betul. Jadi berarti harus ada betul-betul skill dari leadership kepemimpinan sekolah, ya. Termasuk dalam di bidang pendidikan untuk anak-anak yang baru sekolah. Jadi jadikanlah tempat sekolah itu sebagai tempat bermain dulu lah bagi mereka. Termasuk misalnya ketika seorang guru mengisi pelajaran, katakanlah pelajaran matematika atau pelajaran ilmu sosial, kan bisa juga disisipi. Bagaimana mereka itu paham tentang COVID. Makanya ketika sekolah belum dibuka, yang kami minta kepada kepala dinas adalah persiapan dibukanya sekolah yang pertama dimulai dengan sosialisasi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita sampai kemarin ketika saya tanya sama anak-anak itu, Dek, kenapa kamu pakai masker? Mana enak pakai masker nggak pakai masker? Enak nggak pakai masker? Kenapa kamu sekarang pakai masker? Karena ada COVID. Berarti dia udah tahu pakai masker dan COVID. Itu apa namanya? Itu protokol kesehatan. Setelah pakai masker apalagi? Cuci tangan. Di sekolah ada disuruh cuci tangan nggak? Ada pakai sabun nggak? Ada. Kemudian kenapa dulu kalian satu kelas berapa orang? 30. Kenapa sekarang tinggal 15? Karena supaya ada jaga jarak, Pak. Berarti ini mereka sudah paham. Nah, justru seharusnya nanti guru itu melakukan edukasi. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan. Nanti ketika anak-anak pulang ke rumah dia akan cerita kepada orang tua, cerita kepada adik, kepada kakak atau abangnya. Artinya ini kan juga mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kepercayaan anak bahwa meskipun kondisi pandemi COVID-19 dia tetap bisa eksis dengan lingkungan sekolahnya yang setelah sekian lama dia tinggalkan itu. Terus Pak Ketua, ini bagaimana kebijakan anggaran untuk 2020 COVID tadi, dukungan dari DPRK sendiri terhadap penanganan COVID?
Ya, kita 30 November 2020 itu mengesahkan APBK. Saya bersama pimpinan dan anggota DPRK telah mengesahkan anggaran 1,3 triliun ya, belanjanya dan juga pendapatannya yang kita alokasikan untuk semua sektor pembangunan di Kota Banda Aceh, termasuk yang sangat prioritas adalah anggaran untuk penanganan COVID. Karena COVID ini memberikan dampak dari sektor kesehatan, ya. Bagaimana anggaran itu digunakan untuk membeli APD, anggaran untuk memperbaiki sarana fasilitas kesehatan, termasuk juga anggaran untuk ini kan sangat terdampak, ini kan sektor ekonomi. Banyak masyarakat pelaku UMKM yang mereka itu terdampak dengan COVID-19. Jadi ini juga dialokasikan program dan kegiatan serta dana bagaimana untuk memperbaiki, mensubsidi, memberikan bantuan kepada sektor terdampak tersebut. Termasuk juga pemerintah juga memberikan stimulus ya, memberikan kemudahan bagi masyarakat agar mereka bisa beraktivitas secara normal, tapi tentunya dengan adanya pembatasan-pembatasan seperti itu. Jadi dalam APBK 2021 yang sudah kita sahkan itu ada program-program memang secara khusus, secara spesifik itu ditujukan untuk penanganan COVID atau memutus mata rantai, termasuk misalnya ada kebijakan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Oke, ini Pak, kita di awal 2021 kalau nggak salah di pemerintah pusat juga sudah sudah memprogramkan vaksinisasi ya. Untuk Banda Aceh, kesiapan Bapak melihat kesiapan pemerintah sendiri, terutama perangkat yang terkait untuk melakukan vaksinasi seperti apa Pak? Ya, secara provinsi itu kan Provinsi Aceh mendapatkan jatah 14.000 vaksin yang sudah dikirim oleh pemerintah pusat. Nah, kemarin yang menjadi masalah adalah kesimpangsiuran informasi. Begitu banyaknya informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang tersebar di masyarakat, yang masuk ke HP masyarakat melalui pesan WhatsApp dan sebagainya, sehingga menimbulkan kepanikan, ketakutan dan sebagainya. Salah satunya adalah beberapa waktu misalnya bagi kita seorang muslim menjadi sangat penting bagaimana kehalalan sebuah vaksin. Seperti itu. Kemudian juga terjadi pro kontra informasi terkait bagaimana apakah sudah ada izin dari BP POM. Nah, alhamdulillah itu sudah terjawab bahwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac tersebut itu halal dan baik untuk dikonsumsi untuk dilakukan vaksinasi. Ini kan sudah memberikan sebuah ketentraman. Nah, kemudian juga BP POM juga sudah mengatakan bahwa itu sudah melewati uji klinis ya, uji laboratorium dan sebagainya, sudah layak untuk dilakukan vaksinasi. Bahkan secara nasional hari ini Presiden Jokowi akan melakukan vaksinasi untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, cuma gini, ini kan sebagai masyarakat tentu kami menghimbau bahwa kita harus menghormati keputusan pemerintah, apalagi dengan adanya fatwa. Jangan kemudian kita mempersoalkan halal tidak, karena siapa lagi yang akan kita percayai kalau bukan MUI sebagai pemegang otoritas terkait kehalalan vaksin tersebut. Nah, ini akhirnya memberikan ketenangan. Tapi kemudian juga masyarakat, ini apa aspirasi ini kami temukan, kami dapatkan, disampaikan oleh warga kepada kami. Dan kami sebagai wakil masyarakat Banda Aceh tentu harus menyampaikan bahwa ada juga masyarakat seharusnya meminta masyarakat diberikan kebebasan. Sama juga seperti vaksin polio, vaksin imunisasi dan sebagainya. Artinya ini halal, oke. Kemudian ini sudah layak dikonsumsi. Tapi juga masyarakat kemudian diberikan pilihan. Karena apa? Karena juga ada masyarakat menanyakan kepada kami, ini Pak, ada informasi yang kami terima secara resmi dari pemerintah bahwa bagi yang menerima SMS untuk dilakukan vaksinasi, kalau dia tidak mau divaksin maka akan didenda. Kan tuh. Ini kan ancaman artinya. Kita bisa paham itu karena ini sangat membahayakan vaksin. Tapi kemudian juga ada informasi resmi yang dikeluarkan bahwa ada sekitar sekian tipe atau jenis yang tidak bisa divaksin. Misalnya dia sudah pernah terkonfirmasi positif, kemudian usianya di atas 59, ada penyakit jantung, diabetes, macam-macam lah. Nah, bagaimana memastikan bahwa pemerintah yang mengirim SMS itu ke masyarakat tahu bahwa si A ini terbebas dari 12 jenis penyakit itu? Ya, misalnya saya misalnya punya penyakit riwayat, misal katakanlah
jantung misalnya. Kemudian masuk SMS ke saya bahwa Anda harus ikut vaksin. Gimana caranya? Mereka tahu saya ini ada ini. Nah, hal seperti ini kan harus dibenahi, diberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat secara masif. Jangan sampai kemudian menimbulkan kecemasan dan sebagainya seperti itu. Artinya komunikasi publik itu harus benar-benar dihidupkan untuk sosialisasi ini, Pak. Betul. Nah, bagaimana dengan Banda Aceh? Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa pemerintah sudah mulai melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, ke tingkat kampung dengan memberdayakan dinas, kemudian puskesmas atau pustu yang ada di sekolah di kampung-kampung. Nah, itu tentu suatu yang sangat positif ya. Tapi karena tadi ini kekhawatiran kita sudah cukup merebak ya, jadi kita harapkan nanti disampaikan secara persuasif, dengan bukan menakut-nakuti dan sebagainya. Artinya masyarakat juga bisa menggunakan pendekatan dengan tokoh agama, karena kita orang Aceh misalnya sangat ini dengan menghargai ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Artinya apa? Ada pelibatan, sama persis seperti dulu untuk memasyarakatkan masker. Kita menyampaikan dalam khutbah Jumat bahwa masker itu harus dipakai, kemudian memberdayakan tokoh agama. Nah, apalagi ini vaksin juga dilakukan pendekatan secara persuasif ya, menggunakan mimbar masjid, kemudian juga kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan tentang urgensi dari vaksin tersebut. Ya, artinya keterlibatan semua tokoh masyarakat ini sangat mendukung untuk terlaksananya program ini, Pak, dengan baik ya. Betul, Pak, betul. Jadi kembali lagi, Pak, kita kan di Aceh ini juga punya kearifan lokal ya. Salah satunya Aceh juga dilakukan syariat Islam, gitu kan. Mungkin simbol-simbol ini juga harus dimunculkan untuk mendukung program pemerintah tentunya. Betul. Kita melihat misalnya dalam banyak program ya, ketika awalnya terjadi penolakan ya dari masyarakat karena mungkin tidak sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal. Tapi kemudian ketika ada pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian persepsi masyarakat, cara pandang masyarakat itu menjadi berubah. Mereka yang sebelumnya menolak kemudian diterima. Sama seperti masker di awal-awalnya itu, orang kan mana mau pakai masker. Kita kalau misalnya ke masjid mungkin ada orang mandang kita aneh seperti kita. Saya pulang ke kampung saya misalnya, itu orang lihat karena cuma kita yang pakai masker ketika sholat Jumat. Nah, artinya dengan pelibatan tokoh-tokoh agama tadi, tokoh-tokoh masyarakat, orang dituakan di masyarakat, akhirnya kan persepsi ini pelan-pelan mulai berubah. Meskipun juga ada yang tidak mengindahkan, tapi sangat penting menurut saya pelibatan orang-orang yang memang dituakan dalam masyarakat seperti itu. Ya. Terus kita sedikit, Pak, kembali terkait dengan untuk 2021 anggaran Covid ini masih Pak ya, masih terus berjalan dari pemerintah. Oh ya, termasuk jadi memang secara khusus ya, ada pemerintah pusat itu melalui Mendagri itu kan memberikan beberapa arahan. Artinya ada beberapa jenis anggaran memang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 karena memang diprediksikan ini kan masih berlanjut. Salah satunya misalnya terkait dampak yang sangat kita rasakan di Banda Aceh adalah sektor pendapatan. Pendapatan asli daerah itu salah satu primadona pemasukan PAD di Kota Banda Aceh itu kan dari sektor hotel, rumah makan, pariwisata. Nah, dengan terjadinya COVID sejak Maret itu banyak fasilitas kepariwisataan, kunjungan wisatawan baik Wisman, wisatawan mancanegara ataupun Wisnu, wisatawan Nusantara itu yang menjadi sangat berkurang ke Banda Aceh. Apalagi dengan ada kebijakan baru-baru ini bahwa bagi mereka melakukan perjalanan via udara itu harus melakukan swab antigen misalnya. Ini kan membuat orang kemudian membatalkan rencana. Mungkin dia sudah punya jadwal berwisata ke Banda Aceh tapi kemudian itu ditunda. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian karena sektor pendapatan menjadi tidak tercapai berdampak pada realisasi anggaran belanja, sehingga ada kemudian program-program belanja yang direncanakan harus di-cancel, harus ditunda dan sebagainya. Dan ini dirasakan oleh semua SKPD atau SKPK yang ada di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh seperti itu. Oke, Pak Ketua DPRK, kita sudah hampir 30 menit kita sudah berbincang-bincang, Pak. Banyak hal yang mungkin yang bisa diambil sebagai pembelajaran ya, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan juga kita berharap Banda Aceh akan turun terus kasusnya dan juga vaksinasi akan berjalan lancar. Terima kasih banyak, Pak, atas kesediaan waktunya.
Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.